Tiba-tiba terlihat Mang Amo berjalan keluar depan dari arah belakang rumah Nikanti dengan bambu panjang berada di pundaknya, diikuti oleh Mak Sari. Ujung bambu itu berada juga di pundaknya. Bambu sudah masuk di antara celah lubang sarung sinjang yang sudah terdapat satu tubuh Nurwangi di dalamnya, sedang dipanggul menggunakan bambu oleh Mang Amo dan Mak Sari. "Nurwangi itu," ucap Gama. "Akan dibawa ke curug pasti," jawab Ki Dului semakin tegang. Disusul oleh Ajo yang sudah dirasuki sosok dari air terjun, dan Mak Ayu melakukan hal yang sama dengan Amo dan Mak Sari, membawa tubuh Sihan di dalam sarung sinjang itu. Tidak menyangka, pantas saja mereka berkumpul. Kekuatan mereka sudah dirasuki sosok dari air terjun, sehingga mereka, ucap Gama semakin tidak bisa mengendalikan dirinya dengan gelang gengge yang semakin panas. Lalu Ajo dan Mbah Pepen membawa tubuh Dewi dengan hal sama juga, menggunakan bambu di pundaknya dan membawa tubuh Dewi dalam sarung sinjang itu. Dan yang terakhir adalah Kek Badrun memangku tubuh Rudi. "Keranda mayat," bentak Ki Dudui sambil menepuk pundak Gama. "Sekarang Gam, cepat gerak," lanjut Ki Dudui. Gama langsung bergerak seorang diri, berjalan dengan cepat ke arah jalan yang sudah Mang Yana dan Mang Ujang tunjukkan agar sampai ke leweng itu. Iring-iringan pembawa tubuh Nurwangi, Zihan, Dewi, dan Rudi itu sudah melewati gubuk. Tiba-tiba keluarlah Nikanti dalam gubuk itu dan tangannya menunjuk ke arah leweng yang akan mengarah ke air terjun. Dan seketika angin kencang berhembus mengiringi mereka semua dengan Nikanti berjalan perlahan paling belakang. "Bahaya, dan akhirnya terjadi, Kek," ucap Mang Idim. "Apa Budi masuk sekarang, Kek?" tanya Budi. "Tunggu sebentar lagi, keadaan rumah itu tidak mungkin kosong," ucap Ki Dudui. Baru saja mereka semua sampai di leweng Carangkawangi. Dengan cepat mereka menurunkan semua tubuh yang mereka bawa, hingga mereka menganggukkan kepalanya ke arah Nikanti, membuat Mang Amo lebih dahulu berlari ke arah rumah Nikanti, diikuti Mbah Pepen. Kemudian Ajo dan Jujun yang sangat kencang berlari seperti mengetahui kedatangan Budi. "Budi, sekarang, cepat!" bentak Ki Dudui menepuk pundak Budi. Budi langsung berlari diikuti Mang Ujang yang membantu Mang Yana berjalan untuk menuju dapur. "Tim, kita bergerak," ucap Ki Dudui ketika melihat Dewi, Nurwangi, Zihan, dan Rudi tiba-tiba berdiri dan mengikuti langkah Nikanti. Budi yang baru saja mendobrak pintu depan rumah Nikanti langsung berjalan ke arah kamar Nikanti melewati ruangan tengah rumah yang sudah bau dengan darah. "Akan aku habisi kalian semua," bisik hati Budi dengan nafasnya yang ngos-ngosan dan rambut gondrongnya berantakan. Baru saja Budi memegang gagang kunci pintu kamar Nikanti, tiba-tiba golok melayang dengan kencang ke arahnya. "Bangsat!" teriak Mang Amo. "Tidak akan semudah itu," teriak Mang Amo berlari ke arah Budi, diikuti Mbah Pepen, Ajo, dan Jujun, juga Mak Sari yang sudah menyalakan kemenyan penuh dengan garam di bagian dapur. Budi yang sudah menantikan hal ini hanya memandang dingin ke arah Mang Amo. Satu kali tendangan kaki Budi mendarat di wajah Mang Amo yang berlari kencang itu hingga membuat tubuhnya terpental dan membenarkan topi koboinya. "Semuanya saja maju," ucap Budi perlahan. "Tahan, ini urusan saya," ucap Mang Amo menahan agar Jujun dan Ajo, bahkan Mbah Pepen tidak bergerak. "Perempuan-perempuan itu akan mati sebentar lagi," ucap Mang Amo yang sudah menghirup asap dari kemenyan dan garam yang dibakar Mak Sari dan Mak Ayu, juga Mak Amih di dapur, membuat sosok dari Nikanti masuk ke dalam tubuh Amo. Mang Amo mengeluarkan goloknya dengan perlahan. "Tidak akan bisa kau memasuki kamar itu," bentaknya langsung berlari ke arah Budi. "Sret! Sekarang!" teriak Mang Amo, membuat Jujun, Ajo, dan Mbah Pepen mengeluarkan goloknya berlari ke arah Budi. Budi sangat kaget melihat Mang Amo sudah berubah bagian wajahnya menjadi merah, bahkan matanya menjadi hitam.
bak tubuhnya sudah dikendalikan getih wangi yang sesungguhnya. Satu kali sayatan mendarat di tubuh Budi. Saking cepatnya golok itu mendarat di bagian paha Budi, membuat ia mundur beberapa langkah. Golok dari tangan Ajo dan Jujun melayang tepat di bagian dada Budi. Dengan cepat, Budi mengambil pisau dari belakang pinggangnya itu dan melemparkannya tepat di bagian leher Mang Amo hingga menancap dan membuat tubuh dan kepala Mang Amo tertunduk. Bersamaan dengan satu golok mengenai dada Budi. "Maju kalian semua," kata Budi dengan sangat dingin, berjalan ke arah Mang Amo. Dengan menggunakan lututnya, ia dorongkan pisau yang berada di leher Mang Amo hingga menancap lebih dalam. Krot. 3 pintu kamar tiba-tiba terbuka. Keluarlah 3 sosok perempuan berwajah pucat karena mendapat undangan dari bau kemenyan dan garam dari arah dapur, hingga membuat Budi benar-benar kaget. Mang Amo dengan susah payah melepaskan pisau di lehernya hingga mengeluarkan darah hitam. "Ampun!" Seketika teriakan Mak Sari, Mak Ayu dan Mak Ami terdengar kencang dari arah dapur, dan sudah banyak darah memancar di lantai keramik, membuat Mang Amo melihat ke arah dapur dan sudah berdiri Mang Ujang dan Mang Yana. "Bajingan Yana!" teriak Mang Amo, mendapati Mak Sari sudah tergeletak di atas lantai keramik dapur. Malam penebusan kepada mereka tidak bisa terelakkan. Janji adalah dendam nyawa yang harus terpenuhi. Garisan takdir sudah menentukan siapa getih wangi yang sesungguhnya, dan misteri besar itu butuh harga setimpal setelah puluhan tahun terjadi. Tebus hayat. Sementara itu, malam yang baru saja tiba itu langsung menyuguhkan gelap nan pekat, membawa desiran suara angin kencang, perlahan hadir bersama udara dingin, yang sama sekali tidak membuat suasana di hamparan perkebunan teh nan luas menjadi tenang. Sebaliknya, ditandai dengan tidak ada satu orang pun warga kampung ujung Hejo seharian tadi yang berani menginjakan kakinya ke ujung kampung. Kabar malapetaka sudah sampai pada setiap telinga warga yang sudah mendengar desas-desus bahwa Nikanti sedang melakukan ritual sakral yang kejam. Mereka tinggal menanti siapa saja nyawa yang hilang dan mati dengan cara mengenaskan. Setelah beberapa hari ke belakang, melihat kedatangan Nurwangi, bahkan sudah mengunjungi salah satu air terjun atau curug bersama para tamu, sebutan warga dan pekerja kebun teh untuk teman-teman Nurwangi. Warga tinggal menanti kabar banyaknya nyawa yang hilang malam ini. Suara teriakan Mang Amo mengerang kerasukan yang sedang berhadapan dengan Budi sudah terdengar jelas oleh Mang Jujun dan Mang Yana. Sedang berjalan tergesa-gesa dengan luka di bagian betis Mang Yana sudah perlahan sembuh, walau menyisakan goresan luka yang sangat dalam. "Pak Budi bisa jadi mati Yana melawan si Amo yang sudah kerasukan," bisik Mang Ujang. "Di dapur, lihat, pintunya terbuka," tegas Mang Yana setelah merasa lega. Langkahnya dari samping rumah tidak ada yang mengetahui sama sekali, apalagi ia mengetahui seluk-beluk lokasi rumah Nikanti. "Ingat perintah Ki Duduyan, kita jalankan saja," jawab Mang Ujang. "Biar Yana saja, Mang," kata Mang Yana sambil mengambil golok yang berada di samping pinggang Mang Ujang. "Baik Yan, lakukan dengan cepat," bisik Mang Ujang semakin cemas. Sudah melihat tubuh Mak Sari, Mak Ayu, dan Mak Ami sedang duduk saling berhadapan di meja makan dapur, memperhatikan setiap asap kemenyan yang keluar dari wadah yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Kepala Mang Yana dan Mang Ujang sudah memastikan keberadaan Jujun, Ajo, Bah Pepen, dan Kek Badrun sedang melihat ke arah Budi. "Tunggu," bisik Mang Ujang. Mang Yana hanya bisa menelan ludahnya berkali-kali. Pandangan matanya seolah tidak percaya ketika melihat jelas bagaimana Budi melemparkan pisau tepat di arah leher Mang Amo, sebanding dengan golok yang mengenai bagian dada lelaki berambut gondrong itu. "Seperti bukan manusia Pak Budi itu," bisik Mang Yana. Ia langsung memejamkan matanya ketika melihat Budi malah mendorong pisau yang menempel di leher Mang Amo menggunakan lututnya. Ternyata piaraan itu benar-benar ada. "Pak Budi dalam bahaya, Yan," ucap Mang Ujang ketika melihat mata dari Mak Sari, Mak Ami, dan Mak Ayu seketika menjadi merah
sambil mulutnya mengucapkan sesuatu yang ia katakan berulang-ulang, terus menaburkan garam ke atas wadah kemenyan besar. "Yan!" bentak Mang Ujang. Mang Yana bergerak dengan perlahan ke arah 3 perempuan tua itu, manakala menyadari sosok yang menjelma menjadi 3 anak perempuan Nikanti yang sudah mati itu keluar dari kamarnya masing-masing, membuat Mang Ujang yang awalnya hanya akan memperhatikan, kini ikut bergerak mengikuti Mang Yana yang sudah memegang golok tajamnya itu dengan erat. "Diam, jangan teriak." Tangan Mang Yana langsung membekap mulut Mak Sari sekuat tenaga, hingga Mak Sari tidak bisa membalikan kepalanya sama sekali. Seketika membuat Mak Amih dan Mak Ayu melihat ke arah Mang Yana. Luka yang sama yang harus Mak rasakan sakitnya seperti apa? Bisik Mang Yana di dekat telinga Mak Sari. "Cepat ya nak!" bentak Mang Ujang, dan seret. Dengan cepat sayatan golok tajam itu mengenai betis Mak Sari yang terhalangi sarung sinjang, hingga urat-urat di lehernya menjadi kencang untuk menahan rasa sakit dengan darah yang memancar mengenai lantai keramik, membuat garam yang berada di genggaman tangan Mak Sari seketika berhamburan. Mak Ami dan Mak Ayu dengan mata merahnya itu masih terkesima melihat tindakan yang Mang Yana lakukan. "Yana sialan," ucap Mak Ayu yang sudah mengenal Yana sejak ia meninggalkan rumah Nikanti dan membawa Nurwangi pergi dari rumah Nikanti. Bahkan Mak Ayu tidak percaya melihat Mang Ujang kembali setelah berhenti kerja dari suaminya itu. Ampun!" Mang Ujang langsung mengambil golok dari tangan Yana dan langsung menyayatkan pada tangan Mak Ayu dan Mak Ami agar melepaskan semua garam yang ada di tangannya, hingga membuat 3 perempuan tua berteriak kencang dengan darah yang memancar jauh lebih banyak hingga membanjiri lantai dapur. Suara teriakan itu sontak membuat Jujun, Ajo, Mbah Pepen, dan Kek Badrun membalikan tubuhnya dan melihat ke arah dapur. Begitu juga Mang Amo yang baru saja melepaskan pisau dari lehernya mengeluarkan darah hitam. "Seret cepat!" bisik seseorang yang sudah menunggu Mang Ujang dan Mang Yana di dekat pintu dapur. Mang Yana dan Mang Ujang hanya menganggukkan kepalanya ke arah Mang Idim. "Cepat!" Mang Idim hanya menggerakkan mulutnya. Di balik tubuh Mang Idim suara nafas berat sudah terdengar. Ki Dudui memejamkan matanya sambil terus memastikan keadaan Gama yang sedang dalam perjalanan menuju Curug dan suara langkah orang-orang di dalam rumah. "Suruh cepat Dim, waktunya tidak banyak agar Gama segera sampai," ucap Ki Dudui. Di sisi lain, "Bajingan ya nak!" teriak Mang Amo kencang, memaksakan tubuhnya untuk berdiri. Mang Ujang dan Mang Yana langsung menyeret tubuh Mak Sari dan Mak Ami, menyisakan Mak Ayu seorang diri, hingga Mang Idim langsung masuk ke dalam dapur untuk membantu. Dan hal itu dilihat jelas oleh Budi sebagai rangkaian rencana Ki Dudui. "Kejar cepat!" teriak Mang Amo, membuat Jujun, Ajo, Mbah Pepen, dan Kek Badrun menganggukkan kepalanya, membuat matanya semakin merah menyala. Mengacungkan goloknya ke arah dapur, bak sudah kerasukan sosok dari Curug Bentang seluruh tubuh mereka. Satu kali pukulan Budi mendarat di bagian leher belakang Mang Amo, hingga membuat kepalanya terpental ke lantai dan mata Mang Amo melotot sekuat tenaga, namun tidak membuat topi koboynya itu terlepas. Dengan cepat Budi mengambil pisau yang sudah berlumuran darah hitam itu. "Akan aku habisi, tunggu," bisik Budi di dekat telinga Mang Amo. Jujun, Ajo, Mbah Pepen, dan Kek Badrun sudah hampir keluar dari dapur, membuat Budi berlari sangat kencang mencegah agar mereka tidak menangkap Mang Yana, Mang Ujang, dan Mang Idim. Namun Budi langsung terdiam dengan langkahnya tiba-tiba berhenti manakala tidak mendengar suara apapun lagi dari arah pintu keluar. Hanya suara angin saja yang menerpa pepohonan yang ia dengar. "Kek," ucap Budi dengan sangat kaget. "Tidak ada cara cepat, Bud, kecuali ini agar Gama cepat sampai. Luka di dada kamu apa baik-baik saja itu?" jawab Ki Dudui sambil ngos-ngosan. "Hanya luka biasa. Mereka tidak terlalu pandai memegang golok dan tidak tahu cara menggunakannya seperti apa, Kek," jawab Budi perlahan, malah cemas dengan keadaan Ki Dudui. Mang Yana dan Mang Ujang bahkan masih mematung dengan golok tajamnya yang masih berlumuran darah itu. Sampai pertengahan malam, mereka semua tidak akan bisa bergerak sedikit pun, kecuali hanya bernafas, ucap Ki Dudui. 4 laki-laki itu hanya mematung berdiri, dan 3 perempuan tua dalam keadaan duduk. Semua matanya sudah terpejam. Budi hanya menganggukkan kepalanya.
ia sudah cukup mengetahui sebuah ilmu lumpuh raga yang Ki Dudui gunakan. "Sudah, Bud, ini saja cukup," ucap Ki Dudui menahan tangan Budi yang sudah memegang pisau. "Bereskan mereka semua. Bawa kembali masuk ke dapur, Yan. Ujang, angkat saja tubuhnya. Jangan sampai ada orang lain yang melihat kecuali kita. Bukan urusan kita menghabisi mereka semua," ucap Ki Dudui. Baru saja Budi melangkahkan kakinya masuk kembali ke dalam rumah Nikanti, ia sudah melihat Mang Amok dengan susah payah merangkak sudah sampai di depan pintu kamar Nikanti yang harus ia jaga dengan kondisi tubuh yang mengenaskan. Goresan luka di lehernya masih mengeluarkan darah hitam bersama 3 sosok perempuan yang sedari tadi tidak bergerak itu. Prang! Mang Idim langsung memecahkan wadah bekas kemenyan yang masih menyala dengan keadaan dapur yang jauh lebih berantakan dengan banyaknya bekas darah. "Bud, sudah, jangan," ucap Ki Dudui, membuat Budi menganggukkan kepalanya, kemudian menjauh dari tubuh Mang Amok. "Lebih baik minggir, saya mau masuk kamar Kanti," ucap Ki Dudui. Mang Amok hanya menggelengkan kepalanya dengan perlahan sambil menatap ketakutan ke arah Ki Dudui. Apalagi membuat 3 sosok perempuan itu hanya mematung, tidak bergerak sama sekali. "Atau," lanjut Ki Dudui menatap tajam Mang Amok. Jangan masuk," jawab Mang Amok terbata-bata, memaksakan mulutnya bicara dengan keadaan yang sudah tidak mungkin untuk sekedar melawan. Ki Dudui perlahan berjongkok, namun Budi menyadari tangan Mang Amok bergerak ke arah belakang pinggangnya itu dengan kepalanya yang masih menggunakan topi koboynya. "Kek, awas!" teriak Mang Idim sangat kencang setelah membantu Mang Yana dan Mang Jujun memasukkan tubuh-tubuh budak Nikanti ke dalam dapur. "Sret! Ah!" teriakan Mang Amok keluar sangat kencang, manakala ujung pisau Budi hampir saja membuat 5 jari Mang Amok itu terputus seperti yang sudah ia lakukan kepada Ajo. Budi langsung mengambil pisau dari balik punggung Mang Amok yang akan digunakannya melukai Ki Dudui. "Urus dia, Bud," tegas Ki Dudui setelah melihat pisau itu. Bruk, bruk. 2 kali pukulan Budi mendarat di wajah Mang Amok hingga 1 gigi keluar bersama darah hitam dari mulutnya. Budi sangat menikmati buruannya itu hingga melihat ke arah Ki Dudui. "Lakukan," ucap Ki Dudui, seketika membuat Budi ingat pada apa yang sudah Mang Amok lakukan kepada Dewi di curug itu tempo hari dan apa yang sudah ia lakukan kepada Mang Yana. "Tidak akan sakit, nikmati saja," bisik Budi di dekat telinga Mang Amok sambil membenarkan rambut gondrong yang sudah berantakan, juga mengelap keringat yang membanjiri tubuhnya. Perlahan ia usapkan pisau andalannya yang penuh darah hitam itu pada baju yang dikenakan Mang Amok. Mang Amok hanya menggelengkan kepalanya, sudah mengetahui sesuatu jauh lebih buruk akan menimpa dirinya yang tidak bisa menjadi lawan yang sebanding berhadapan dengan seorang Jalu Kertarajasa atau Budi. Jangan," ucap Mang Amok membuka mulutnya sudah banyak mengeluarkan darah hitam itu. "Ah!" Suara teriakan Mang Amok untuk yang kesekian kalinya terdengar menggemparkan seluruh isi rumah. Bak pertanda yang akan diterima Nikanti atas apa yang sudah menimpa orang kepercayaannya itu di malam yang semakin pekat ini. "Tenang, selanjutnya Nikanti akan bernasib sama," bisik hati Budi dengan tangan yang masih memegang pisau andalan yang sudah berlumuran darah hitam hingga ia melepaskan topi koboi yang dikenakan Mang Amok dan menutupi bagian lehernya dengan perlahan. Ki Dudui, Mang Idim, Mang Ujang dan Mang Yana hanya menggelengkan kepalanya setelah melihat jelas apa yang sudah Budi lakukan. "Cepat, Dim, Gama pasti sudah menunggu. Nyai Curug Bentang sudah tidak peduli keadaan rumah. Mereka hanya ingin persembahan malam ini terjadi," ucap Ki Dudui. "Biar Idim yang buka, kek. Tunggu," jawab Mang Idim sambil mengeluarkan besi kecil yang sudah terlilit bak seperti kunci, langsung dimasukkan ke dalam lubang kamar Nikanti. "Lemari, kek, yang terakhir Gama pesan kepada Budi. Juga laci depan cermin," saut Budi tiba-tiba sambil mendekat ke arah Mang Idim. "Benar, Bud, lihat saja tubuh Amok masih bergetar sedikit demi sedikit. Ajian ilmu yang diturunkan dari Nyai itu kepada Nikanti sedang bekerja. Entah mungkin jika
tidak segera dicegah, mereka akan kembali dihidupkan oleh sosok itu, jawab Ki Dudui sambil mengatur keadaan tubuhnya setelah menggunakan kembali ilmu lumpuh raga itu. Ceklek, suara pintu terbuka terdengar oleh Budi dan Ki Dudui. Namun bersamaan 3 sosok perempuan yang awalnya hanya berdiam diri malah perlahan berjalan ke arah Budi dan Ki Dudui. Kek, masuk. Biar Idim dan Budi saja yang menahan mereka semua, ucap Mang Idim membuka pintu dengan perlahan. Bersamaan bau darah segar dan berbagai macam bunga langsung tercium menyengat, membuat 3 sosok perempuan itu berlari ke arah Budi. Untuk pertama kali, Budi melihat sosok itu berwajah hancur di bagian wajahnya dengan mengeluarkan darah hitam yang sama dengan Mang Amok. Bahaya, Mang, tunggu di sini, ucap Budi. Saatnya, bisik Mang Idim setelah mengetahui dari darah tubuh Dewi kemarin malam untuk mencegah 3 sosok perempuan itu masuk ke dalam kamar. Di sisi lain, langkah kaki Gama terus bergerak cepat menginjak tanah leuweung Carangkawangi setelah melihat dari kejauhan tubuh-tubuh yang dihantarkan oleh orang-orang setia pada Nikanti. Tubuh Nurwangi, Rudi, Dewi, dan Sihan diletakkan begitu saja di atas tanah tepat di pintu masuk menuju leuweung itu. Nafas Gama sudah terdengar ngos-ngosan. Dengan Meong Hideng yang sudah berada di dekat kakinya terus berlari terpincang-pincang. Sesekali Gama melihat ke arah rumah Nikanti yang sudah ia lihat sangat jauh. Pasti Budi, Ki Dudui dan Mang Idim sedang menjalankan rencananya, bisik hati Gama. Seketika langkahnya terhenti dengan gelang gengge yang semakin terasa panas yang berada di dalam saku celananya. Begitu juga dengan sorban peninggalan Ki Langsamana yang sudah ia lilitkan ke leher, sudah penuh dengan keringat. Nikanti, bisik Gama, sudah melihat dari jarak yang tidak terlalu jauh. Nikanti yang mengenakan kardigan hitam dan sarung sinjang itu baru saja melepaskan ikatan pada rambut yang putih, hingga rambut panjangnya terurai berantakan. Setelah pandangan matanya melihat ke arah rumahnya, tidak becus kalian semua hanya menghabisi manusia-manusia lemah itu, termasuk si Gondrong dan 2 orang tua, bentak Nikanti dengan kesal. Ia tidak mungkin kembali dan membatalkan persembahannya malam ini. Kardigan itu ia lepaskan dari tubuhnya dengan perlahan, hingga tubuhnya hanya dililit sarung sinjang hitam bermotif bunga. Dirinya perlahan berjongkok ke arah tubuh Nurwangi yang masih terbaring tidak sadarkan diri. Pandangan mata perempuan tua itu terus saja menatap ke arah dalam leuweung Carangkawangi. Ia seperti menanti sesuatu yang akan segera tiba. Luka apa itu? Ucap Gama dari kejauhan, melihat seperti luka bekas goresan yang sangat panjang terdapat di punggung Nikanti. Kepala Meong Hideng tiba-tiba mengusap ke arah kaki Gama dengan pandangan mata kuningnya yang semakin menyala, bak memberikan pertanda bahaya, membuat Gama berjongkok di balik satu pohon yang berada di dekatnya sambil menunggu pertanda yang ia nantikan dari Ki Dudui, Budi, dan Mang Idim. Cepat kek, jangan sampai tubuh itu dibawa ke Curug, bisik hati Gama semakin cemas mendapati keadaan Dewi, istrinya, yang sudah tidak bergerak sama sekali. Begitu juga dengan tubuh Nurwangi, Rudi, dan Dewi. Gama berusaha mengendalikan dirinya, tidak ingin ia salah mengambil langkah dalam posisi genting seperti ini. Dengan hatinya terus mengucapkan zikir amalan yang diwariskan Ki Langsamana. Bodoh, kamu pikir aku tidak tahu wahai lelaki kau bersembunyi di mana? Lihat ini, apa kamu akan bergerak? Bisik hati Nikanti tiba-tiba menjambak rambut Dewi dengan kasar hingga kepalanya terangkat. Kemudian membuka mulut Dewi lebar-lebar. Tangan Nikanti bergerak ke arah lipatan sarung sinjang yang menutupi tubuhnya itu, mengeluarkan gumpalan garam yang akan dimasukkan ke dalam mulut Dewi. Dewi, Gama tidak bisa menahan dirinya untuk hanya diam di balik pohon. Apalagi kucing hitam sudah berjalan terpincang-pincang. Ia harus semakin dekat dengan tubuh Dewi. Baru saja Gama melihat jelas tangan Nikanti bergerak akan memasukkan sesuatu ke dalam mulut Dewi.
Tiba-tiba angin kencang dari dalam leuweung Carangkawangi hadir begitu saja bersama satu kali cahaya sambaran petir, membuat Nikanti bersimpuh ke arah leuweung dan membuat Gama langsung berjongkok, kembali berdiam di balik pohon terdekat. Jambakan tangannya di rambut Dewi ia lepaskan begitu saja hingga kepalanya terjatuh menyentuh tanah dengan mata Dewi yang masih tertutup rapat. "Siapa yang datang?" bisik hati Gama yang sudah bermandikan keringat, berlawanan dengan udara dingin yang semakin hadir bersama angin yang semakin kencang dan beberapa kali cahaya petir dari arah leuweung. Gama terus berusaha mengendalikan dirinya. Walaupun Nikanti memperlakukan Dewi seperti barusan, tetap saja ia menahan dirinya untuk bergerak karena menunggu Ki Dudui, Mang Idim dan Budi tidak ingin keinginannya itu malah membahayakan nyawa mereka berempat. Tubuh Nikanti langsung bersimpuh dan tertunduk ke arah leuweung. Asap kental bak kabut yang terlalu dini hadir tiba-tiba memenuhi seluruh isi leuweung Carangkawangi malam ini. Hembusan anginnya terus saja menggerakkan selendang hijau yang menempel di salah satu perempuan yang mendekat ke arah Nikanti. "Kaulah dongkap dina ieu lawang nyandak sasajen panumbal nyawa kanggo anjeun nyai." Dengan bibir yang gemetar, ucapan itu keluar dari mulut Nikanti dengan perlahan, tanpa ia berani melihat sosok nyai yang sesungguhnya, sosok yang sudah ia nantikan setelah anak perempuan terakhir, yaitu ibunya Nurwangi, yang ia berikan beserta nyawanya kepada sang nyai. Tanpa mengeluarkan satu patah kata pun, perempuan yang mengenakan pakaian seperti ratu itu menggerakkan tangannya hingga membuat kepala Nikanti terangkat kuat bersama rambut putih berantakannya itu, seperti ada yang menjambaknya dari belakang. "Kaulah hayang kabeh kaasup katurunan Adiguna Rusdi Langsamana, bahwa kabeh hirup-hirup, maka kabeh eta sengitna getih bakal jadi abadi, jang maneh surti Kanti Widiarsi." Dihandap curug, kaulah nungguan. Sagala kahirupan nu maneh pikah yang bakal kaulah jadikan peting ayeuna keneh. Nikanti hanya menganggukkan kepalanya sekuat tenaga. Ia berusaha sekuat mungkin melihat wajah Nyai dengan matanya yang terus mengeluarkan air akibat menahan rasa sakit pada jambakan rambut dan kepalan pada rahangnya itu, walau tanpa wujud. Kepala Nyai dengan asap kabut yang terus mengikutinya itu semakin tebal. Tiba-tiba kepalanya berada di samping Nikanti, seperti membisikkan sesuatu, hingga membuat Nikanti tersenyum lebar. Kemudian melihat ke arah tubuh Nurwangi, Rudi, Sihan, dan Dewi, dan melihat ke arah di mana Gama sedang memejamkan matanya bersama Meong Hideng berada tepat di sebelah. "Kaulah bawa kabeh nyawana kanggo anjeun Nyai," ucap Nikanti terbata-bata, hingga satu kali selendang itu dikibaskannya tepat di wajah Nikanti, membuat tubuhnya berkali-kali lipat merasakan sebuah asupan sosok penjaga Nyai ke dalam tubuh Nikanti. Nyai langsung kembali ke dalam leuweung setelah menganggukkan kepala kepada Nikanti. Persetujuan bahwa ia kembali diterima dan harus segera melaksanakan bisikan barusan dengan segera. "Mereka semua yang kamu habisi adalah harga sebanding dengan mereka semua," ucap Nikanti tersenyum lebar tanpa mengusap air matanya. Ia langsung mengusapkan tangannya pada wajah Nurwangi hingga tubuhnya dengan cepat langsung bangkit dengan matanya langsung terbuka dengan merah. Hal yang sama dilakukan kepada Rudi, Zihan, dan Dewi. Mereka berempat langsung tunduk di hadapan Nikanti. Langkah Nurwangi, Rudi, Zihan, dan Dewi berubah seperti sedia kala, mengikuti langkah Nikanti yang menginjakan tangannya di atas leuweung Carangka dengan membawa persembahan itu. "Cepat!" bentak Nikanti. Tubuhnya sudah terbagi dua dengan penjaga paling setia yang dimiliki sang Nyai. Seketika, dari kejauhan Gama membuka matanya. Ia sudah mengetahui dari setiap tubuh Nurwangi, Rudi, Zihan, dan Dewi ada yang menjaganya. Sosok hitam dengan kepala pelontos terus mengikuti langkah mereka semua. Gama langsung berlari ke arah Nikanti yang tidak terlalu jauh itu, diikuti Meong Hideng yang berlari terpincang-pincang karena tidak bisa lagi menunggu kedatangan Ki Dudui, Mang Idim, dan Budi dari rumah Nikanti. Namun baru saja ia akan memasuki leuweung Carangkawangi. Pruk!
Satu kali pukulan keras tiba-tiba menghujam bagian perut Gama hingga ia terpental dan tertahan sebuah pohon. "Kejar dan awasi," ucap Gama sambil mengelus kepala Meong Hideng, membuat ia langsung berlari terpincang-pincang masuk ke dalam leweng Carangkawangi. "Maneh kabeh bakal mati di tanah di mana saya ada terlebih dahulu. Getih Wangi itu bakal ada terus-menerus, manusia biadab." Suara bisikan itu terdengar di samping telinga Gama dengan jelas sambil ia menahan rasa sakit di bagian ulu hatinya itu dan bersambung. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kuhartiping. Demikianlah Getih Wangi di Fakta Sejarah. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.